Bahkan Ketua Balik sendiri mengakui ada penghapusan dan penambahan kata dan ayat pada naskah yang dikirimkan kepada Presiden. Pengakuan itu muncul dalam konferensi pers kemarin. Pak Ketua Balik berdiri di samping Anda ketika bilang ada perubahan. Ya itu silakan tanya ke Pak Balik. Kalau waktu pembicaraan pada saya kan tidak. Yang kalau disampaikan pada saat kompres itu kan tidak mengenai substansi. Mengenai substansi? Silakan, makanya waktu di awal saya di awal kan minta kalau masalah substansi teknis, yuridis, karena saya tidak ikut terlibat langsung dalam pembahasan. Yang ikut pembahasan itu teman-teman yang ada di Badan Legislasi. Kalau Anda tidak ikut pembahasan, tapi kenapa Anda memberikan jaminan, Pak Wakil Ketua, tapi Anda berani memberikan jaminan sumpah jabatan bahwa tidak ada penyelundupan, tidak ada pasal yang berubah, padahal diakui oleh Ketua Balik ada pasal yang berubah. Dan tadi saya sampaikan di awal, Mbak Najwa, saya sudah mendengar dan menanyakan beberapa kali kepada pimpinan Badan Legislasi. Saya bilang, ini Anda yakini ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang selundupan yang diisukan, tidak ada, Ketua. Saya tanya lagi sama Pak Sensi, yakin Anda ini tidak ada perubahan, tidak ada, Ketua. Pernyataan Anda tapi disampaikan di konferensi pers kemarin. Pertanyaan saya, Pak Wakil Ketua. Kemudian saya tanyakan lagi kepada Pak Indra, juga yakin tidak ada. Yakin Anda, demi Allah Anda yakin ini? Ya Pak, yakin. Ya oke, kalau itu Anda paraf semuanya. Setelah mereka paraf, saya paraf. Kemudian pengantarnya Ibu Puan yang tanda tangan. Oke, tapi saya ingin tanya, apakah memang ada dasar hukum untuk bisa mengubah-ubah pasal yang sudah diketok di paripurna? Secara substansi dan redaksional tidak boleh dirubah apa yang telah diketok. Tidak boleh diubah? Tidak boleh dirubah. Ada itu mekanisme di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Baik, kita juga akan bisa tunjukkan tidak boleh diubah. Jadi kalau ada perubahan yang nanti bisa dibuktikan dan ditunjukkan, berarti sudah melanggar undang-undang. Saya ingin lempar ke Pak Beni Kaharman. Pak Beni, saya ingat Anda minggu lalu sempat bilang undang-undang ini undang-undang hantu. Apa maksud Anda? Apakah ini salah satu contohnya undang-undang yang hantu itu karena prosesnya yang seperti ini? Ya, begini, kita tidak bisa membandingkan mana yang asli, mana yang hoax. Faktanya, sejak mulai dari tim SIN, timus, sampai dengan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1, memang tidak ada naskahnya. Padahal sesuai dengan undang-undang P3 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat 1, wajib hukumnya untuk membacakan rancangan undang-undang itu. Yang kedua, wajib juga hukumnya untuk semua fraksi melalui wakil-wakilnya untuk memberikan paraf dan tanda tangan. Kalaupun ada perbedaan, opsi-opsi biasanya begitu ya, tetap dibiarkan opsinya, perbedaan-perbedaannya untuk apa? Untuk diputuskan nanti di rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2. Faktanya, tidak ada naskah yang final yang diajukan, yang dibagikan kepada semua anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna tanggal 5 bulan 10 itu. Lalu bagaimana kita mengatakan ini yang hoax, ini yang beneran atau apa? Makanya saya bilang, rapat paripurna kami tanggal 5 bulan 10 itu faktanya memang tidak ada rancangan undang-undang, tidak ada naskahnya. Makanya saya bilang ya kita sebetulnya menyetujui rancangan undang-undang hantu. Ya enggak ada undang-undangnya, enggak ada rancangannya. Apa yang mau dibahas, apa yang mau disahkan, apa yang mau disetujui. Baik. Itu kan fundamental, itu kan penting itu. Oke. Dan kalau tidak ada proses itu tidak dipenuhi, maka rancangan undang-undang ini batal. Tidak boleh diproses. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Dipaksakan itu kan enggak boleh, teman-teman. Baik. Itu yang terjadi, itu fakta, bukan dusta. Lalu mana kalau dibilang hoax loh? Yang bikin hoax itu siapa? Oke, kita akan lanjutkan Bang Beni. Kita harus break dulu.